Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa takut banget kalau harus ngomong di depan banyak orang? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar cara mengubah rasa takut itu jadi sebuah kekuatan. Siap-siap ya, kita akan belajar bareng gimana caranya bicara dengan pede dan benar-benar meninggalkan kesan. Oke, yuk kita mulai dari hal yang paling dasar. Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Perasaan deg-degan, cemas, pas semua mata ngeliatin kita. Nah, perasaan itulah yang mau kita bahas dulu. Coba deh, saya mau tanya sesuatu yang klasik banget tapi langsung kena ke intinya. Kira-kira, apa sih salah satu ketakutan paling umum di dunia yang katanya kadang lebih ditakuti daripada kematian itu sendiri? Mungkin Anda udah bisa nebak jawabannya. Betul banget, berbicara di depan umum. Buat banyak orang, ngebayangin berdiri di depan audiens saja udah bikin merinding. Tapi, kenapa ya bisa segitu menakutkannya? Soalnya, ini tuh bukan cuma perasaan di kepala aja loh. Ini adalah respons fisik yang beneran terjadi di tubuh kita. Tubuh kita itu seolah-olah masuk ke mode lawan atau lari. Makanya jantung jadi berdebar kencang, mulut kering, napas jadi pendek. Semua gejala ini bisa banget merusak penampilan kita bahkan sebelum kita sempat ngomong apa-apa. Tapi tenang, kita punya solusinya. Ini dia rencana kita buat ngelewatin rasa takut itu. Pertama, kita bakal bahas kenapa skill ini penting banget. Terus, gimana cara nyusun pidato yang mantap. Ketiga, gimana caranya biar kita bisa menguasai panggung. Keempat, kita coba bayangin kesuksesan yang bisa kita raih. Dan terakhir, yang paling penting, apa langkah pertama yang bisa langsung Anda lakuin hari ini? Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kita harus repot-repot ngelawan rasa nggak nyaman ini? Jawabannya simpel. Karena hasilnya itu luar biasa besar. Coba bayangin deh, ada laporan dari Harvard Business Review yang bilang kalau 85% kesuksesan karir itu bukan datang dari jago teknisnya, tapi dari soft skills, dari kemampuan interpersonal. Dan salah satu pondasinya, ya, public speaking. Jadi ini bukan cuma angka ya, tapi ini peluang besar buat kita semua. Dan yang paling keren, skill ini tuh benar-benar bisa dilatih. Ada studi dari University of Southern California yang nemuin kalau dengan latihan yang serius, kemampuan komunikasi kita bisa meningkat sampai 70%. Wah, peningkatannya signifikan banget kan? Jadi intinya apa? Menguasai public speaking itu bukan cuma skill tambahan yang bagus kalau punya. Bukan, ini adalah alat yang super ampuh buat pertumbuhan diri dan karir kita. Ini cara kita mastiin kalau ide-ide kita itu didengar dan, yang lebih penting, dihargai. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, kita akan langsung masuk ke solusinya. Saya mau kenalin satu kerangka kerja yang udah terbukti banget buat bikin pidato yang persuasif. Namanya urutan bermotivasi Monroe. Kenapa ini efektif banget? Karena kerangka ini tuh ngikutin cara otak kita berpikir secara alami waktu nemuin masalah sampai akhirnya ngambil keputusan. Anggap aja ini kayak peta psikologis buat ngebimbing orang lain supaya setuju sama ide kita. Ada 5 langkah. Tarik perhatian, tunjukin masalahnya, kasih solusi, ajak mereka membayangkan hasilnya, dan terakhir, kasih tahu apa yang harus dilakuin. Nah, ini bagian yang paling seru. Sadar atau enggak, kelima langkah ini adalah struktur yang lagi kita pakai sekarang di penjelasan ini. Jadi, kita lagi praktek langsung nih buat ngebimbing Anda dari rasa takut sampai akhirnya siap bertindak. Tapi, struktur pidato yang keren aja nggak cukup. Cara kita menyampaikannya juga harus hebat. Jadi yuk, kita lanjut, kita fokus ke gimana cara kita menampilkan diri di depan audiens. Percaya nggak bahasa tubuh kita itu ngomong duluan sebelum mulut kita? Beneran. Postur yang percaya diri itu nunjukin wibawa. Sementara kalau kita kelihatan gelisah, pesan kita bisa jadi nggak nyampe. Jadi kuncinya, berdiri tegak, buka gestur tangan, jangan disembunyiin, dan tatap mata audiens. Oh ya, ada trik nih. Coba deh lakuin power pose kayak pose superhero gitu selama 2 menit sebelum Anda maju. Riset nunjukin ini bisa naikin rasa percaya diri loh. Terus, gimana buat kita yang mungkin introvert? Tenang aja, tips-tips dari Susan Cain ini nunjukin kalau presence atau kehadiran itu bukan bakat lahir, tapi skill yang bisa dipelajari. Lihat deh, bahkan Beyoncé aja punya alter ego, Sasha Fierce, buat bantu dia di panggung. Ini bukan soal jadi orang lain atau jadi palsu ya, ini soal mengakses versi diri kita yang paling berani dan paling fokus. Jadi Anda juga bisa kok ciptain persona percaya diri Anda sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke langkah keempat dari kerangka Monroe tadi. Visualisasi. Yuk kita coba bayangin masa depan bareng-bareng. Seperti kata John C. Maxwell, berbicara di depan umum bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang membangun koneksi. Ini dia intinya.
Tujuannya itu bukan buat pertunjukan, tapi buat nyambung sama orang lain. Jadi, coba dibayangin, Anda lagi ada di persimpangan jalan. Satu jalan di mana Anda punya skill ini itu bakal ngebawa Anda ke banyak peluang, pertumbuhan, dan bisa ngasih dampak. Jalan satunya lagi, ya risikonya kita bakal stagnan gitu-gitu aja. Pilihan ini sepenuhnya soal masa depan seperti apa yang mau Anda ciptakan buat diri Anda sendiri. Oke, kita udah bangun motivasinya, udah ngebayangin hasilnya. Sekarang kita sampai di langkah terakhir dan yang paling penting, action. Ajakan untuk bertindak yang jelas dan simple. Gini, tujuannya itu bukan buat jadi pembicara hebat dalam semalam, bukan? Tapi soal ngambil satu aja langkah kecil yang bisa Anda lakuin. Mungkin minggu ini Anda coba buat berdiri lebih tegak pas lagi meeting, atau mungkin sengaja natap mata lawan bicara. Atau bahkan sesimpel senyum ke rekan kerja. Perjalanan Anda itu dimulai dari sekarang. Jadi pertanyaannya, apa langkah pertama Anda?